Pada 2019, untuk pertama kalinya, ilmuwan memfoto objek paling misterius menurutku. Apa itu? Black hole. Menurutku, hal yang paling misterius di alam semesta, selain alam semesta itu sendiri, adalah black hole. Black hole atau lubang hitam dalam bahasa Indonesia adalah suatu objek luar angkasa yang bisa membengkokkan ruang waktu sehingga cahaya pun tidak bisa memiliki jalan lain selain masuk ke dalamnya. Tetapi, dari mana dia berasal? Bagaimana sesuatu yang sangat ekstrim bisa terbentuk di alam semesta? Itu yang akan kita bahas kali ini. Selamat datang di semestamu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lain dari semestamu. Semua yang ada di alam semesta ini sangat penting untuk dipelajari. Dari yang terkecil seperti partikel elementer, sampai yang terbesar, misalnya alam semesta itu sendiri. Black hole adalah objek paling ekstrim di alam semesta. Dia sangat-sangat berat, bahkan dihipotisiskan juga bahwa lubang hitam sangat dingin. Kenapa sangat penting untuk mempelajari black hole? Begini, teori yang kita miliki cenderung untuk berubah pada kondisi-kondisi yang sangat ekstrim. Contohnya, jika kita mempelajari sesuatu yang sangat-sangat kecil, fisika klasik sudah tidak bisa digunakan. Kita harus menggunakan fisika kuantum. Contoh lagi, jika kita mempelajari sesuatu yang sangat-sangat cepat, hukum gerak Newton sudah tidak bisa berlaku lagi. Kita harus menggunakan teori relativitas khusus Einstein. Dan contoh terakhir, orbit planet Merkurius. Hukum Newton tentang gravitasi sudah tidak bisa digunakan untuk menjelaskan orbit Merkurius. Kita harus menggunakan teori relativitas umum Einstein. Kenapa? Karena matahari memiliki gravitasi yang sangat kuat dan ditambah dengan orbit Merkurius yang cukup dekat dengan matahari. Kombinasi dari kondisi ini melahirkan teori baru, yaitu teori relativitas umum Einstein. Teori yang lebih baik daripada hukum gravitasi Newton. Ditambah, teori relativitas umum membuka misteri baru bahwa ruang dan waktu merupakan satu entitas yang sama menjadi ruang waktu. Dan dia ternyata dinamis alias bisa berubah-ubah. Sebelumnya, fisikawan berpikir bahwa ruang dan waktu adalah sesuatu yang berbeda. Dan keduanya statis, absolut, tidak berubah. Jadi, kita tahu bahwa mempelajari sesuatu yang ekstrim bisa membuka pemahaman baru tentang cara kerja alam semesta. Bayangkan, dengan teori relativitas saja banyak teknologi baru yang bisa dibuat. Misalnya GPS. GPS tidak akan seakurat sekarang jika tidak memperhatikan efek dari teori relativitas. Bagaimana jika ada teori yang lebih baik daripada relativitas ditemukan? Apakah perjalanan luar angkasa bisa terjadi? Apakah kita bisa melakukan teleportasi? Aku tidak tahu karena teorinya belum ada. Lubang hitam sangat ekstrim. Coba bayangkan, bumi yang sangat besar dengan diameter kurang lebih 13.000 km. Jika misalnya bumi ingin menjadi lubang hitam, maka harus dikecilkan menjadi ukuran 18 mm saja. Dengan ukuran itu, masih lebih besar uang koin Rp50. Dengan kondisi yang seperti itu, mungkin kita bisa menguak misteri baru tentang bagaimana cara kerja alam semesta. Teori yang lebih baik daripada teori relativitas umum Einstein. Faktanya, memang teori ini tidak bisa menjelaskan black hole, terutama di pusatnya, yaitu pada singularitas. Ya, teori relativitas umum gagal menjelaskan singularitas. Ini menjadi motivasi yang lebih kuat untuk mempelajari benda-benda yang sangat ekstrim, misalnya seperti lubang hitam. Sebelum kita mengulas dari mana lubang hitam berasal, kita harus tahu dulu apa itu lubang hitam. Pertama, lubang hitam itu bukan lubang. Dia adalah objek seperti bintang atau planet, tetapi memiliki jumlah materi yang sangat banyak, atau bisa dikatakan memiliki massa yang sangat besar. Kamu bisa bayangkan, ada materi yang berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak daripada matahari disatukan dalam ruang yang sangat kecil. Relativitas umum mengatakan bahwa keberadaan materi dapat menyebabkan pembengkokan ruang waktu. Materi yang sangat banyak di ruang yang sangat sempit ini kemudian membengkokkan ruang waktu sehingga pada jarak tertentu dari pusatnya, lintasan kejadian cahaya hanya satu arah, yaitu masuk ke dalam lubang hitam. Batas ini kemudian dinamakan event horizon atau cakrawala peristiwa. Jadi ya, lubang hitam bukan bisa menghisap atau menyerap cahaya, tetapi bisa membengkokkan ruang waktu sehingga lintasan cahayanya yang berubah. Cahayanya tidak memiliki pilihan kecuali masuk ke dalam lubang hitam.
Dan alasan dia diberi nama hitam karena tidak memancarkan apapun. Iya, ada radiasi Hawking, tetapi sampai saat ini belum terdeteksi ya. Jadi lubang hitam seperti bola atau matahari yang hitam atau gelap. Faktanya, ketika fisikawan merumuskannya kala itu, menyebutnya dengan nama Gravitationally Completely Collapsed Object atau GCCO. Nama yang sangat panjang bukan? Kemudian dinamakan dark star atau bintang gelap, bukan black hole atau lubang hitam. Kata black hole sendiri pertama kali digunakan oleh jurnalis sains Anne Ewing pada tulisannya Black Hole in Space. Kamu sudah tahu apa itu lubang hitam? Sekarang, dari mana dia berasal? Ada 3 jenis lubang hitam berdasarkan masanya, yaitu lubang hitam bintang atau stellar black hole, lubang hitam supermassive atau supermassive black hole, ketiga lubang hitam menengah atau intermediate black hole. Setiap lubang hitam terjadi dengan cara yang berbeda. Pertama, kita akan membahas lubang hitam bintang. Ketika bintang yang 20 kali lebih berat atau lebih daripada matahari kehabisan bahan bakar untuk reaksi fusi, maka dia tidak dapat menahan gravitasinya sendiri dan materinya akan runtuh dan menyatu menjadi lubang hitam. Aku akan menjelaskan prosesnya dengan detail. Ketika bintang dalam keadaan aktif dan muda, ada 2 hal yang bertanggung jawab untuk mempertahankan bentuknya. Pertama, gravitasi. Gravitasi membuat materi berkumpul dalam satu gumpalan yang kemudian kita sebut sebagai bintang. Gravitasi membuat materi di bagian pusat bintang mengalami tekanan yang sangat tinggi yang memungkinkan terjadinya reaksi fusi. Reaksi fusi kemudian menghasilkan energi yang menyebabkan partikel di pusatnya sangat panas. Hal ini menyebabkan terjadinya tekanan keluar. Jadi, gravitasi berusaha untuk menekan seluruh materi untuk menjadi sangat kecil. Di sisi lain, tekanan yang dimiliki oleh partikel mencoba untuk mendorongnya keluar. Pada saat bahan bakar masih banyak, keduanya saling menyeimbangkan sehingga stabil. Ketika reaksi fusi mulai kehabisan bahan bakar, yaitu ketika banyak partikel sudah menjadi atom berat, tekanan dari partikel yang mencoba keluar tadi melemah. Karena gravitasi akhirnya lebih kuat, dia mulai menekan seluruh materi menjadi semakin kecil. Jika massa bintangnya cukup besar, lubang hitam akan mulai terbentuk dimulai dari pusat bintangnya menyebar keluar. Itulah proses terbentuknya lubang hitam bintang. Berasal dari bintang yang sudah kehabisan bahan bakar untuk reaksi fusi. Kedua adalah lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif berada hampir di semua pusat galaksi. Tidak seperti lubang hitam bintang yang memiliki ukuran hanya sekitar 20 massa matahari atau lebih. Lubang hitam supermasif bisa memiliki ukuran jutaan hingga miliaran massa matahari. Kamu mungkin kaget karena para ilmuwan belum tahu dari mana lubang hitam ini berasal. Ya, kita nggak tahu mereka muncul dari mana atau karena apa. Ada beberapa kemungkinan tentang bagaimana lubang hitam supermasif ini bisa terbentuk. Pertama, lubang hitam supermasif mungkin berasal dari ribuan lubang hitam bintang yang menyatu. Kedua, mungkin berasal dari gas dan debu yang runtuh bersama-sama, tapi tidak menjadi bintang, melainkan langsung menjadi lubang hitam. Ketiga, bisa jadi berasal dari runtuhnya gugus bintang. Kumpulan bintang di sana bergabung menjadi satu yang kemudian membentuk lubang hitam. Keempat, bisa jadi lubang hitam ini berasal dari kumpulan materi gelap. Materi gelap dan lubang hitam merupakan hal yang berbeda. Namun, materi gelap juga memiliki pengaruh ke gravitasi. Tapi kita tidak tahu, karena sampai sekarang kita tidak tahu apa itu materi gelap. Itulah kemungkinan proses terbentuknya lubang hitam supermasif. Tapi sampai sekarang belum bisa diketahui dengan pasti bagaimana proses terbentuknya atau dari mana lubang hitam supermasif berasal. Bahkan kita tidak tahu kapan lubang hitam supermasif terbentuk. Pada periode alam semesta mana mereka muncul. Kita hanya tahu bahwa mereka ada di sana. Kemudian yang ketiga, lubang hitam menengah yang memiliki massa di antara lubang hitam bintang dan lubang hitam supermasif. Ini alasan aku membahasnya di akhir, soalnya sangat aneh. Sampai sekarang ilmuwan belum menemukan lubang hitam dengan ukuran seperti itu. Hanya 2 jenis lubang hitam yang pernah ditemukan, yaitu lubang hitam bintang dan lubang hitam supermasif.
Padahal masuk akal bukan jika lubang hitam ini bisa terbentuk dari gabungan lubang hitam bintang. Ya, kita berpikir bahwa lubang hitam menengah ini berasal atau terbentuk dari gabungan lubang hitam bintang. Tapi sampai sekarang masih belum terdeteksi. Bagaimana ada lubang hitam supermasif jika tidak ada lubang hitam menengah? Jadi mungkin saja lubang hitam supermasif bukan berasal dari gabungan lubang hitam bintang, tapi dari sesuatu yang lain. Ada beberapa objek yang dicurigai sebagai lubang hitam menengah, tetapi hal itu masih dikonfirmasi sampai saat ini. Apakah kamu setuju jika lubang hitam itu lebih misterius daripada yang sebelumnya kita pikirkan? Ya, masih banyak misteri yang menyelimuti lubang hitam, tidak hanya tentang dari mana dia berasal. Jadi lain waktu kita akan membahas lagi tentang lubang hitam. Gimana? Mau? Halo semuanya, Semestamu sekarang punya newsletter loh. Kamu bisa mendapatkan informasi terkini seputar sains dan teknologi setiap pekannya. Kami akan memberikan kabar tentang penemuan-penemuan terkini, tren teknologi masa depan, serta artikel-artikel menarik seputar sains dan teknologi langsung ke emailmu. Langganan sekarang ya di newsletter.semesta.mu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di lain waktu di Semestamu.